Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Insya Allah akan dijawab Ustadz Kasif Her apa yang ditanyakan Pak Budi tadi, bagaimana tips dan juga motivasi agar seorang muslim memiliki etos kerja yang tinggi. Silakan Ustadz Kasif. Ya, Bapak yang saya muliakan, bicara tentang etos kerja, Pak, tadi saya sudah menjelaskan ya, orang yang menghargai waktu pasti dia tidak akan menyia-nyiakan waktunya. Jadi inti daripada etos kerja yang selama ini tidak ada, ya, kebanyakan bangsa kita, saya melihat karena kurang menghargai waktu. Makanya ketika surat Al-Asr ini hadir di Quran, itu Imam Syafi'i menanggapi. Apa kata Imam Syafi'i ketika Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Manusia itu rugi. 4 kelompok yang tidak akan pernah rugi, dia akan untung, bahagia dunia akhirat. Siapa itu? Yang beriman. Orang yang gak beriman gak mungkin sukses. Beramal soleh, kerja. Iman harus dilandasi dengan amal. Quran selalu menggandengkan iman dengan amal. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Ya, kenapa orang disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla? Dia tidak punya ilmu tapi mengamalkan. Itu yang disebut dengan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian siapa orang yang dibenci oleh Allah? Maghdub alaihim, yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan. Islam ngajarin kita untuk etos kerja apa? Iman dan amal harus bergandengan. Bagaikan 2 sisi mata uang. Ibu punya uang 1.000 rupiah, gambarnya cuma depan, belakang nggak ada, laku nggak? Nah, begitupun iman dan amal soleh. Jadi Bapak yang dimuliakan, iman, amal. Kemudian yang ketiga apa? Dakwah. Yang keempat sabar. Sabar dalam beriman, sabar dalam beramal, sabar dalam berdakwah. 4. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, "Lau ma anzalallahu fil Qur'an illa hadhihi surah lakafathum hujjatan alaihim." Kalau seandainya Allah turunkan Quran dari 114 cuma Al-Asr aja cukup sebagai hujjah buat manusia. Karena hidup kita nih di dunia ini harus diisi dengan 4 hal tadi. Apa tadi? Iman, amal soleh, dakwah, sebar ini. Ibu udah dapat ngaji nih dari Kiai Haji Sumarno tadi, teliti sebelum membeli. Ya, ilmunya itu. Yang diingat apa ya? Teliti sebelum. Sampaikan lagi gitu. Ya, balighu anni walau ayah. Sampaikan walaupun cuma 1 ayat. Ini yang 4 aktivitas ini nih kalau kita lakukan demi Allah, kita pasti untung, kita pasti rugi. Nggak ada orang dagang maunya rugi. Orang dagang maunya untung. Gimana caranya? Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Orang yang gagal, lihat orang yang, mohon maaf Bu, saya ketemu udah tua, dia ada di barisan belakang majelis taklim. Apa yang dia katakan kepada saya duduk dengan seorang ulama di Masjid Quba Madinah. Dia bilang apa? Antum tahu, kata dia, Anda tahu itu yang syekh di depan itu teman SD saya, katanya. Subhanallah, sekarang jadi ulama besar, jadi ulama hebat. Kemudian saya tanya, Bapak kerjanya apa? Ya, saya pedagang kaki 5 kurma di depan Masjid Quba, dia bilang. Terus saya di situ saya berpikir, subhanallahiladzim, seandainya Bapak itu belajar, waktunya digunakan menuntut ilmu dari kota ke kota, dia baca buku, dia hafal Quran, hafal hadis, dia mungkin bisa jadi ulama juga. Ya, Syekh Saleh Al-Maghamisi waktu itu kita ikut kajian. Ini menunjukkan kepada kita, Pak, kalau kita menggunakan waktu dengan benar, kita pasti sukses. Etos kerja ini kaitannya erat dengan orang yang memuliakan waktu. Baik, terima kasih Ustadz Kasif Her.